Bironiers, kalau tumbuhan itu perlu kawin nggak ya? Untuk menghasilkan keturunan, perlu nggak sih mereka kawin? Apa sih alat perkembangbiakannya? Apakah sama seperti hewan? Ya, simak ya penjelasan video kali ini, oke? Bironiers, kalau hewan kan jelas gitu ya, ada hewan jantan, ada hewan betina, dan saat mereka ingin melangsungkan kelestarian jenisnya, mereka tinggal kawin aja. Nanti yang betinanya akan bertelur atau mungkin hamil gitu ya, bunting. Setelah itu melahirkan punya keturunan. Kalau tumbuhan gimana? Apa perlu seperti itu? Udahlah, kita simak aja ya materi berikut. Masih di struktur dan fungsi tumbuhan, kita akan bahas organ tumbuhan berikutnya, yaitu tentang bunga. Jadi untuk reproduksi, untuk perkawinan, ya, bunga ini merupakan alat perkembangbiakan generatif. Nah, pada saat mereka kawin itu diawali dari penyerbukan. Siapa yang menjadi pejantannya, siapa yang menjadi betinanya? Pejantannya adalah serbuk sari, betinanya adalah putik. Jadi penyerbukan dulu ya, jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jadi jatuh gini, letak gitu ya. Nah, itu adalah penyerbukan. Nah, lihat Bironiers, ini di slide ini ada bagian-bagian bunga ya. Ada mahkota, kemudian ada kelopak, ada tangkai. Kita urutkan dari bawah deh. Yang paling bawah nih tangkai ya. Kemudian ada kelopak yang warnanya hijau nih, tapi tidak semua kelopak warna hijau ya, ada yang warna lain. Kemudian ada mahkota, kemudian ada ini loh yang namanya benang sari itu, yang seperti toge, ini benang sari. Kemudian ada putik. Putik itu ada bakal buah, dalam bakal buah ada bakal biji, kemudian ke atas ada tangkai putik, dan paling ujung atas namanya kepala putik. Benang sari pun ada kepala sari sama tangkai sari. Itu ya bagian-bagian bunga ya. Nah, jenis-jenis bunga kalau berdasarkan kelengkapan organ, maka ada bunga lengkap sama bunga tidak lengkap. Ingat, dari kelengkapan organ bunganya ya. Bunga lengkap itu kalau punya 4, mahkota, kemudian kelopak, benang sari, dan putik. Nah, syukur-syukur ada tangkai. Cukup 4 saja itu sudah menjelaskan tentang kelengkapan bunga ya. Sedangkan bunga tidak lengkap, kalau satu saja dari 4 bagian bunga tadi tidak ada, maka disebut bunga tidak lengkap ya. Misalnya ada bunga nih, tapi ternyata nggak punya mahkota ya, kelopak, langsung putik, benang sari, maka itu disebut bunga tidak lengkap. Kemudian kalau berdasarkan kelengkapan kelamin ya Bironiers, maka bunga itu ada bunga sempurna sama bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu bunga yang punya putik dan benang sari sekaligus dalam satu bunga. Kalau hanya satu saja, punya benang sari saja, kita sebut sebagai bunga jantan. Kalau punya putik saja, kita sebut sebagai bunga betina. Gitu Bironiers ya, jenis-jenis bunga. Nah, kemudian setelah terjadi penyerbukan, kemudian ada pembuahan, maka akan menghasilkan buah dan biji ya. Nah, buah ini merupakan bagian yang melingkupi biji. Fungsinya sebagai cadangan makanan bagi biji ya, atau calon tumbuhan baru. Biji itu nanti calon tumbuhan baru Bironiers. Sedangkan biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara benang sari dan putik. Oke, biji juga disebut sebagai calon tumbuhan baru. Nah, jenis-jenis biji Bironiers ada biji terbuka gitu ya, ada biji tertutup. Kalau biji terbuka berarti bakal bijinya tidak dilindungi oleh daging buah. Contohnya biji melinjo, biji damar, biji pinus, itu contoh biji terbuka. Sedangkan biji tertutup, kita lihat bijinya, bakal bijinya itu tidak terlihat dari luar karena dilindungi oleh daging buah ya. Bakal biji dilindungi oleh daging buah. Nah, pada tanaman monokotil nanti bijinya cuman berkeping 1. Kalau tanaman dikotil, keping bijinya ada 2.
Oke, itu jenis-jenis biji. Kemudian dari semua paparan materi tadi ya, kita akan lihat perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Ingat, mono itu 1, di itu 2 ya. Jadi pembeda pertama, monokotil keping bijinya 1, dikotil keping biji 2. Pertulangan daun, kalau monokotil kan cuman kesini-sini doang ya, ke atas-atas doang, berarti sejajar dan melengkung. Sementara kalau dikotil, lihat menjari atau seperti sirip ikan. Jadi tulang daun pada tumbuhan dikotil itu menjari ataupun menyirip. Kemudian batangnya pada tanaman monokotil, lihat batang. Ya, seperti ini kan. Dia ruas batangnya terlihat nih, ruas-ruasnya ada ya. Kemudian tidak berkambium ya, sehingga dia juga tidak bercabang. Lihat kayak gini kan tidak bercabang ya. Sementara kalau dikotil di 2, batangnya bercabang, berkambium, dan tidak berruas-ruas. Berkas pengangkutnya, xilem dan floemnya, kalau monokotil tadi tersebar ya, kalau dikotil teratur. Akar tanaman monokotil ini serabut, mudah dicabut. Rumput, akar serabut, mudah dicabut ya. Tapi kalau tanaman dikotil, akarnya tunggang. Ada akar utama yang terus menembus tanah, ada akar cabang. Bunga pada tanaman monokotil mahkotanya kelipatan 3, sedangkan pada tanaman dikotil mahkotanya kelipatan 4 atau 5. Nah, contoh tanaman monokotil misalkan padi, rumput, bambu, pandan, kelapa, eceng gondok ya, banyak banget. Silakan Biruniers sebutkan yang lainnya ya. Kemudian kalau tanaman dikotil ada mangga, durian, bayam, cabe, anggur, singkong loh, itu termasuk dikotil. Nah, itu tadi Biruniers ya. Sudah lengkap, semua organ tanaman sudah kita bahas, baik organ utama maupun organ tambahan. Tapi Biruniers, banyak inspirasi yang bisa diperoleh ilmuwan loh dari mereka mempelajari tumbuhan. Ada teknologi-teknologi yang terinspirasi dari itu. Apa saja ya? Jangan kemana-mana, tetap di program BCL Biruni Combo Learning.